Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Pangkalan Militer Amerika Serikat. Pada tahun 1938, Amerika Serikat memiliki 14 pangkalan militer di luar perbatasan kontinen. Amerika Serikat memiliki 30.000 instalasi besar dan kecil di sekitar 100 negara. Sementara angka ini diproyeksikan untuk kontrak 2000 dengan tahun 1948. Skala global militer Amerika Serikat akan tetap mendasarkan warisan utama dari Perang Dunia Kedua. Dan dengan itu, memberikan otot-otot untuk menimbulkan hegemoni global Amerika Serikat. Pangkalan militer Amerika Serikat baru dibangun setelah 1947 dalam jumlah yang luar biasa banyak, yaitu 241, di Republik Federal Jerman, serta Italia, Inggris, dan Jepang. Kekuatan Nasis kalah terus menjadi tuan rumah nomor yang paling signifikan dari pangkalan militer Amerika Serikat. Pada puncaknya, Jepang dibumbui dengan instalasi Amerika Serikat 3.800. Menurut sumber yang kami baca, jika dilihat secara domestik, pangkalan laut Amerika Serikat hampir ditempatkan di seluruh wilayah bagian Amerika seperti California, Carolina Selatan, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, dan sebagainya. Sementara untuk negara-negara di luar Amerika, kita dapat menemukan pangkalan laut Amerika Serikat di Bahrain, Brazil, Djibouti, Guam, Israel, Italia, Jepang, Kuba, Kuwait, dan sebagainya. Kemudian, untuk pangkalan udara secara domestik tidak jauh berbeda dengan pangkalan laut yang sudah disebutkan sebelumnya, hanya saja pangkalan udara memiliki wilayah cakupan yang lebih luas, seperti di Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Carolina Utara, Colorado, Dakota Selatan dan Utara, Idaho, Indiana, dan lain-lain. Kemudian, terdapat juga kerjasama pangkalan udara dengan Afghanistan, Arab Saudi, Bahrain, Belanda, Bulgaria, Filipina, Guam, Greenland, Inggris, dan yang lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan alasan mengapa Amerika Serikat memilih Pasifik sebagai pangkalan militer yang baru. Dari sumber yang saya baca, saya merangkum setidaknya ada 3 alasan utama mengapa Amerika Serikat ingin mendirikan pangkalan militernya di kawasan Asia Pasifik. Yang pertama adalah faktor keamanan. Seperti dikatakan oleh Presiden Barack Obama bahwa dengan adanya pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Pasifik, hal itu akan meningkatkan kerjasama di antara negara-negara yang ada di Pasifik dan juga antar kawasan yang ada di dunia, dan juga tentu saja untuk menjaga keamanan. Menurut pendapat saya, Amerika Serikat tidak tulus untuk menjaga keamanan dunia. Hal ini dibuktikan dengan Amerika yang sebenarnya adalah hanya untuk menancapkan hegemoninya kembali di kawasan Asia Pasifik setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan kalahnya Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua ini. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi. Munculnya negara-negara baru sebagai kekuatan ekonomi di dunia menyebabkan Amerika merasa tersaingi. Contohnya saja India dan China yang telah menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia. Dengan hal ini, Amerika Serikat merasa bahwa kepentingan nasionalnya terancam. Biasanya dengan terjadinya peningkatan ekonomi suatu negara, maka kekuatan militer negara tersebut juga akan meningkat. Selain itu, Amerika Serikat juga mengincar negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, karena negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Contohnya saja Laut Cina Selatan yang saat ini masih dalam sengketa antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Laut Cina Selatan sendiri memiliki kekayaan dan potensi sumber daya alam yang sangat tinggi, contohnya adalah mineral dan gas. Selain itu, secara eksklusif, Presiden Obama mengatakan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik adalah untuk melindungi jalur komersial, di mana jalur ini sangat vital dan merupakan salah satu kepentingan Amerika Serikat dalam pengembangan ekonomi. Selain itu, Presiden
Dan Barack Obama juga mengatakan dengan adanya pangkalan militer Amerika Serikat dan ditempatkannya Marinir Amerika Serikat di kawasan Pasifik berarti ditujuan untuk memudahkan dalam tangan bencana dan latihan bersama. Hal ini juga disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT ASEAN di Nusa Dua Bali kemarin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan adanya pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan rational choice theory, setiap negara akan bergerak ketika dia merasa apa yang ia lakukan akan memberikan keuntungan bagi negaranya. Begitu pula Amerika Serikat. Meskipun dalam pembangunan pangkalan militer di kawasan Pasifik, Amerika Serikat mengangkat isu seperti terorisme dan ancaman nuklir, ternyata Amerika Serikat sendiri memiliki faktor lain yang mendorongnya untuk membangun pangkalan militer di kawasan tersebut. Sebagai contoh, isu terorisme yang diangkat oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mengangkat isu terorisme ke kalangan negara-negara di kawasan Pasifik karena negara tersebut dianggap merupakan salah satu incaran dari para teroris tersebut. Dan Amerika Serikat dalam hal ini juga menggembar-gemborkan bahwa negaranya telah berhasil mengungkap jaring teroris yang ada di dunia, sekaligus menangkap beberapa petinggi dari aksi terorisme tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga mengangkat isu mengenai bahaya nuklir yang sekarang sedang digembar-gemborkan oleh Korea Utara. Oleh sebab itu, Amerika Serikat memberikan semacam janji-janji kepada negara-negara bahwa negaranya akan mampu melindungi negara yang bersangkutan jika Korea Utara memang meluncurkan nuklirnya. Hanya saja di balik itu yang benar-benar diungkap oleh Amerika Serikat ke ruang publik, ternyata terdapat tujuan terselubung dari Amerika Serikat sendiri, termasuk masalah yang berhubungan dengan hegemoni dan keberadaan sumber daya alam dan energi. Seperti yang kita ketahui, kawasan Pasifik memiliki potensi energi terbarukan dan potensi energi yang benar-benar tersedia dengan jumlah yang cukup besar. Oleh sebab itu, Amerika Serikat menangkap peluang bahwa jika ia berhasil membangun sebuah pangkalan militer di suatu negara, hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan negara yang bersangkutan sudah jelas akan sangat baik. Oleh sebab itu, negara yang bersangkutan tentu saja akan sangat sulit untuk menghambat intervensi Amerika Serikat ke negaranya, termasuk tentang masalah yang berhubungan dengan sumber daya. Selain itu, masalah utama dalam hal ini adalah masalah hegemoni. Seperti yang kita ketahui, munculnya negara-negara dengan kekuatan besar seperti China mulai meresahkan Amerika Serikat sendiri. Sebab jika hegemoni Amerika Serikat berkurang di kawasan Pasifik, Amerika Serikat merasa dia akan kehilangan banyak hal, termasuk dari masalah dukungan dan sumber ekonomi serta pasar. Oleh sebab itu, tujuan dari pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat sendiri di kawasan Pasifik tidak dapat dilihat hanya dari segi luarnya saja, tetapi harus ditelisik benar-benar sampai ke akarnya. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan akan menjadi Asia Pasifik memiliki letak maupun kawasan-kawasan sekitarnya. Perbedaan tersebut tergantung dari bagaimana negara tersebut memandang Amerika Serikat sebagai negara di kawasan. Memiliki eksistensi tersendiri jika ditempati oleh Amerika Serikat tersebut. Dan yang kedua adalah dapat melakukan latihan militer bersama. Dengan adanya pembangunan Amerika Serikat di negara tersebut, dapat membantu negara tersebut untuk melakukan latihan militer bersama. Dan
yang ketiga adalah menghambat kerjasama ekonomi dengan negara yang kontra dengan Amerika Serikat. Negara yang ditemati oleh pangkalan Amerika Serikat itu akan mengalami ketergantungan dengan Amerika Serikat, di mana dalam kegiatan ekonominya negara tersebut akan selalu dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Dan yang keempat adalah memudahkan Amerika Serikat dalam melakukan ambisi militer. Jika Amerika Serikat berada di negara tersebut, Amerika Serikat akan dengan mudah jika ingin melakukan suatu ambisi militer ke kawasan apapun negara itu. Dan yang terakhir, dari dampak-dampak tersebut sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadi pemicu, entah itu positif maupun negatif. Yang pertama adalah faktor kepentingan negara, yang kedua adalah faktor sejarah, faktor ideologi, faktor ekonomi, faktor militer, faktor kerjasama yaitu hubungan bilateral yang terjadi dengan Amerika Serikat, dan yang terakhir adalah faktor isu regional yang ada. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai bahwa pangkalan militer Amerika di kawasan Asia Pasifik itu menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dampak secara nyatanya terhadap negara-negara yang di negara tersebut dibangun pangkalan militer Amerika. Nah, sekarang saya ambil contoh terlebih dahulu dari dampak positifnya. Nah, dari dampak positifnya sendiri, saya mengambil contoh yaitu di Australia, yaitu di mana Australia menganggap bahwa adanya pangkalan militer AS di Darwin, yaitu di negaranya, itu dapat memberikan dampak positif baginya dalam bentuk dapat menghadirkan kestabilan, kesejahteraan, dan investasi. Selain itu, dengan fakta ANZUS yang terjadi antara Amerika dan Australia juga dapat memberikan keuntungan bagi Australia sendiri, di mana Australia dan Amerika dengan adanya fakta tersebut dapat saling berkonsultasi dalam menghadapi ancaman bersama. Nah, itulah dampak positif yang dirasakan oleh Australia sendiri. Selanjutnya adalah terdapat Singapura yang juga merasakan dampak positif dari adanya pangkalan Amerika Serikat yang ada di kawasan Asia Pasifik. Nah, dari Singapura sendiri merasakan bahwa adanya pangkalan militer Amerika Serikat ini bisa menghadirkan suasana yang nyaman bagi negara Singapura sendiri, karena Singapura masih menganggap bahwa keberadaan Indonesia dan Malaysia sebagai potensi ancaman bagi mereka, sehingga dengan adanya militer AS, pangkalan militer AS, mereka melihatnya sebagai payung keamanan bagi negara mereka sendiri. Sebagaimana kita tahu, Singapura notabene sangat dekat dengan Amerika. Nah, itulah dampak positif yang dirasakan oleh beberapa negara. Dan selanjutnya terdapat dampak negatif. Nah, pada dampak negatif ini saya ambil contoh yaitu pangkalan Amerika Serikat yang ada di Okinawa, Jepang. Nah, pangkalan militer Amerika Serikat ini yang ada di Okinawa ini sangat memberikan dampak negatif yang menurut saya sangat banyak. Nah, dimulai dari adanya kecelakaan militer yang menimpa penduduk sipil, adanya kriminalitas prajurit ya Amerika Serikat, polusi suara, gangguan pembangunan ekonomi regional, dan polusi lingkungan. Saya memiliki data mengenai masalah kriminalitas prajurit Amerika Serikat yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, ternyata sejak tahun 1972, angka kriminalitas yang dilakukan oleh prajurit Amerika Serikat mencapai sebanyak 5.000 kasus. Nah, dan lebih dari 10%-nya itu adalah kejahatan yang kejam, seperti pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. Dan selanjutnya adalah masalah polusi suara. Nah, sekitar 470.000 warga, atau itu adalah sekitar 37% dari penduduk Okinawa, merasa terganggu dengan adanya kegaduhan kegiatan-kegiatan militer di pangkalan militer Amerika Serikat. Contohnya saja tahun 1995, yaitu penduduk di sekitar pangkalan militer tidak dapat tidur dengan tenang pada malam harinya. Dan selanjutnya adalah gangguan pembangunan ekonomi regional yang dirasakan oleh warga Okinawa sendiri.
yaitu pembangunan ekonomi regional di Okinawa terhalangi dengan adanya pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di tengah kota Okinawa. Contohnya, keberadaan pangkalan udara Futenma Corps Marinir meliputi 1/4 dari keseluruhan area kota Ginowan dan terutama letaknya berada di pusat kota. Nah, jalan-jalan, saluran air dan saluran pembangunan harus dibuat dengan jalan memutar untuk menghindari pangkalan udara. Nah, inilah faktor penghambat utama bagi peningkatan infrastruktur di kota tersebut, yaitu kota Ginowan. Dan selanjutnya, contohnya saja pada masalah polusi lingkungan. Pada masalah polusi lingkungan ini terjadi karena tidak adanya kewenangan hukum Jepang untuk melakukan tindakan. Dalam hal ini, hanya pihak militer Amerika Serikat yang semata-mata memiliki hak-hak eksklusif sehingga tidak dapat tersentuh hukum manapun. Hukum Amerika Serikat dan hukum Jepang tidak berlaku untuk pangkalan-pangkalan militer ini, sehingga tidak ada jaminan perlindungan hukum terhadap wilayah Jepang sendiri. Nah, tentunya dampak-dampak negatif yang telah disebutkan sebelumnya, seperti yang terjadi di Jepang atau di Okinawa, itu tidaklah terjadi dengan adanya pangkalan Amerika di negaranya, malah menimbulkan dampak-dampak negatif bagi negaranya sendiri. Nah, tentunya ini tidak sesuai dengan tujuan dari pendirian pangkalan Amerika Serikat ini, yaitu tujuan dari AS sendiri yang menyebutkan bahwa adanya pangkalan militer ini untuk mengembalikan keseimbangan dan fokus keamanan, rebalancing atau refocusing. Nah, di kawasan sekitar. Nah, tentunya ini sangat berlawanan seperti fakta yang terjadi bahwa yang telah disebutkan beberapa kejadian di Okinawa sebelumnya, yaitu seperti polusi lingkungan, prajurit Amerika yang melakukan tindakan kriminal dan sebagainya. Seharusnya tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan fokus keamanan benar-benar bisa diwujudkan di kawasan Pasifik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan pendirian pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik dari perspektif interregionalisme. Interregionalisme sendiri dapat diartikan sebagai proses dalam memperluas dan memperdalam interaksi politik, ekonomi, dan interaksi masyarakat di antara kawasan internasional. Konsep interregionalisme ini memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah hubungan antar kawasan atau intergroup, contohnya kawasan Eropa dengan kawasan ASEAN. Yang kedua, hubungan bilateral dan transregional, contohnya dua kawasan yang membentuk perhubungan seperti ASEAN dan ASEM. Dan yang ketiga adalah hubungan regional group dengan single power. Dalam konteks hubungan regional group dengan single power ini dapat kita kaitkan dengan pendirian pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Single power itu sendiri dapat kita asumsikan sebagai Amerika Serikat, dan regional atau kawasan sendiri adalah Asia Pasifik. Bagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Amerika Serikat ingin menjalin hubungan dengan seluruh kawasan di dunia untuk bisa menempatkan diri sebagai negara adidaya. Begitu pula halnya dengan keberadaan Amerika di kawasan Asia Pasifik. Menurut itu, Amerika dalam segi interregionalisme sebagai single power dengan hubungan dengan kawasan Asia Pasifik telah membentuk strategi khusus bagaimana caranya supaya kejayaan Amerika Serikat sebagai negara adidaya dapat tetap eksis di kawasan Asia Pasifik. Strategi tersebut dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, mempertegas kerjasama strategis. Seperti yang kita ketahui, Amerika sering menjadi single power yang dijadikan negara untuk kerjasama kawasan di Asia Pasifik, seperti misalnya ASEAN. Untuk itu, Amerika sering menghadiri konferensi tingkat tinggi di Asia dan konferensi-konferensi yang dapat menjadi kemungkinan strategis bagi Amerika Serikat untuk mengawasi pergerakan negara-negara di Asia Pasifik. Yang kedua ialah memelihara ikatan bilateral yang kokoh, yaitu menjadikan hubungan aliansi Amerika Serikat di Asia Pasifik seperti Jepang, Republik Korea, Canberra, dan yang lain sebagai penjamin keamanan bagi negara-negara. Yang ketiga, mengartikulasikan kebijakan realistis untuk China dan mendukung stabilitas perdamaian di Thailand Strait. Misalnya dengan cara menawarkan peningkatan dialog mengenai modernisasi militer dan isu keamanan maritim dan lain-lain. Yang keempat adalah mencegah perkembangan senjata nuklir. Seperti yang kita ketahui bersama, Amerika Serikat
sangat khawatir dengan negara-negara yang melakukan uji coba nuklir. Uji coba nuklir yang pernah dilakukan oleh India, Pakistan, dan Korea Utara membuat temunya Amerika Serikat dan aliansinya di kawasan Asia Pasifik membuka dialog mengenai pengaturan dan penjagaan kawasan demi stabilitas keamanan regional. Selanjutnya, meniadakan gerakan radikal Islam. Seperti yang kita ketahui, Amerika sangat takut dengan terorisme. Gerakan terorisme masih menjadi ancaman bagi Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat akan mendirikan pangkalan militer di Asia Pasifik dengan dalih untuk membantu kawasan Asia Pasifik dalam upaya menyiapkan gerakan radikal Islam khususnya negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara. Kemudian memperluas agenda dan memperkuat soft power Amerika. Kemudian membentuk kerjasama menghadapi tantangan keamanan tradisional seperti misalnya isu-isu kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mempromosikan pasar bebas yang terbuka. Selain strategi-strategi tersebut, Amerika Serikat sudah mengkaji perubahan kekuatan geopolitik dari negara-negara barat ke timur, khususnya yang membuat kawasan Asia Pasifik menjadi lebih penting bagi Amerika hari ini dan yang dahulu. Begitu, kebijakan intervensionisme Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer kawasan Asia Pasifik sangat nyata untuk keuntungan Amerika Serikat sendiri, untuk menumbuhkan diri sebagai negara adidaya dan untuk menguasai pergerakan-pergerakan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Security in region. Pasca Perang Dingin, regional security pattern di Asia terus meningkat yang disebabkan karena adanya banyak perubahan di dalam bidang. Yang pertama, ancaman yang terdiri dari ideologi dan juga militer. Yang kedua, pola kerjasama yang dilakukan oleh antar negara berdasarkan fakta yang ada. Dan yang ketiga, isu keamanan. Isu keamanan tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang mengancam negara, tetapi juga mengancam individu. Oleh karena itu, isu keamanan tidak lagi menggunakan tolak ukur berupa senjata. Keamanan di kawasan atau security in region hanya akan terwujud dari adanya kerjasama yang dilakukan oleh antar negara di kawasan. Kerjasama ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama geografi, yang kedua etnisitas, dan yang ketiga adalah kebudayaan masyarakat, di mana faktor-faktor ini terus berkesinambungan sehingga memuncullah suatu kompleksitasan keamanan dalam wilayah atau regional security complex atau regional security complex. Walaupun saling ketergantungan, namun pada hakikatnya kerjasama yang dilakukan oleh antar negara ini bersifat kompleksitas karena tidak akan selalu bersifat harmonis. Adanya suatu kompetisi antar negara baik dalam pembentukan aliansi ataupun adanya perimbangan kekuatan. Tipe-tipe dari regional security complex ini ada dua. Yang pertama first gen atau simple definition. Proses ini menyebabkan di mana isu keamanan bukan lagi dilihat sebagai sesuatu yang harus ditanggung-jawabi oleh secara parsial namun secara bersama. Dan yang kedua adalah second gen atau state centric and military politics. Second gen ini di mana terdapat proses sekuritisasi dan desekuritisasi. Proses sekuritisasi adalah sebuah proses di mana isu-isu yang berkembang, isu-isu kontemporer yang berkembang dalam masyarakat dijadikan sebagai isu keamanan, sedangkan desekuritisasi memiliki arti yang sebaliknya. Untuk menciptakan keamanan di kawasan, selain dibutuhkan sebuah kerjasama, namun juga dibutuhkan sebuah regional power, yaitu sebuah negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan negara-negara lainnya untuk mengatur kawasan itu, baik dalam bentuk unipolar, bipolar, maupun multipolar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Pasifik menurut tinjauan teori security in region dengan judul Sisi Paranoid dalam Kolonisasi Modern ala Amerika Serikat. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda. Kepentingan nasional ini bersifat vital karena secara garis umum kepentingan nasional menentukan apakah sebuah negara dapat bertahan hidup atau tidak. Dalam proses pencapaiannya, kepentingan nasional ini terwujud dalam berbagai kebijakan luar negeri yang setiap negara laksanakan. Salah satu contoh fenomena yang dapat kita amati adalah penempatan militer Amerika Serikat di Pasifik, di mana terdapat kepentingan nasional Amerika Serikat di dalam kebijakan luar negerinya. Bukan tanpa alasan apabila Amerika menempatkan pangkalan militernya di Pasifik, kestrategisan wilayah, lalu kekayaan sumber daya alam di Pasifik,
Tidak adanya sebuah aliansi keamanan antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk menyelesaikan konflik bersama telah menjadi sebuah magnet tersendiri dan memberikan peluang yang besar kepada Amerika Serikat untuk menduduki kawasan ini. Secara radikal, kita mungkin boleh menyebut Amerika sebagai negeri penjajah, walaupun ia tidak melakukan kolonialisasi tradisional seperti menduduki suatu wilayah dan menguasai pemerintahannya. Namun, penyebaran dari kekuasaan dan kekuatan Amerika Serikat di belahan dunia merupakan salah satu bentuk kolonisasi modern saat ini. Dan penempatan kekaisaran militer Amerika Serikat di kawasan Pasifik merupakan salah satu bentuk dari kolonisasi modern ala Amerika Serikat tersebut. Dalam perspektif teori security in region, kita mengenal dua istilah, yaitu sekuritisasi dan desekuritisasi. Sekuritisasi adalah sebuah proses yang menjadikan isu-isu kontemporer yang sedang berkembang dalam masyarakat menjadi sebuah isu keamanan, sedangkan proses desekuritisasi memiliki pengertian sebaliknya. Proses sekuritisasi inilah, konsep inilah yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk mempertahankan keamanannya, mempertahankan kedudukannya di kawasan Pasifik. Amerika Serikat mengklaim bahwa pendudukan militer mereka di Pasifik digunakan untuk menjaga keamanan dari kawasan itu. Namun di satu sisi, negeri Paman Sam itu mungkin terlihat berkuasa dengan adanya penambahan kekuatan militer yang mereka lakukan. Namun di sisi lain, kita dapat menganalisis bahwa penambahan kekuatan militer Amerika Serikat di Pasifik merupakan salah satu bentuk keparanoidan negeri Paman Sam itu akan bangkitnya militer Cina yang disebabkan karena tumbuhnya tingkat ekonomi negeri tirai bambu tersebut. Amerika Serikat terlalu takut bahwa suatu saat nanti militer Cina akan mampu menahan pergerakan mereka di kawasan Pasifik dan mungkin saja menumbangkan kekaisaran militer Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Amerika Serikat menggunakan proses sekuritisasi untuk mempertahankan kekuasaannya di Pasifik. Beberapa isu-isu yang digunakan oleh Amerika Serikat yang diubahnya menjadi sebuah isu keamanan antara lain, yang pertama isu terorisme dan yang kedua adalah isu bajak laut. Yang pertama adalah isu terorisme. Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang begitu memerangi aksi terorisme di dunia. Penampatan militer Amerika Serikat di kawasan Pasifik berdasarkan anggapan dari negeri Paman Sam ini bahwa ancaman terorisme internasional banyak ditemukan di beberapa negara di kawasan Pasifik. Amerika Serikat mengklaim bahwa negara-negara di kawasan Pasifik tidak memiliki kapabilitas untuk menumpas gerakan-gerakan itu. Oleh sebab itu, mereka menempatkan militernya di kawasan Pasifik. Sesungguhnya, isu terorisme bukanlah sebuah isu keamanan. Akar masalah dari ancaman terorisme internasional lebih didasarkan kepada aspek ketidakmerataan dalam bidang politik dan ekonomi yang menimbulkan kesenjangan bagi beberapa pihak. Jadi, isu terorisme merupakan sebuah isu atau masalah internal dalam negeri yang seharusnya diselesaikan sendiri oleh negeri tersebut tanpa ada bantuan Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat tetap boleh memberikan bantuannya kepada negara itu. Namun, misalnya seperti memberikan bantuan senjata kepada pemerintah negara tersebut, bukan dengan menempatkan militernya di kawasan Pasifik. Dan yang kedua adalah isu bajak laut. Seperti kita ketahui, Laut Cina Selatan dan juga Selat Malaka adalah jalur perdagangan internasional yang marak mendapatkan ancaman bajak laut. Sebenarnya, masalah bajak laut bukanlah sebuah masalah keamanan, karena permasalahan bajak laut didasarkan atas motivasi ekonomi yang dilakukan oleh para pelakunya, sehingga isu bajak laut lebih cenderung kepada isu kejahatan yang bersifat kriminal ketimbang ancaman keamanan secara militer, sehingga tidak perlulah Amerika Serikat menempatkan banyak pangkalan militernya di kawasan Pasifik untuk menumpas segala isu bajak laut. Kesimpulan dari analisis ini, kita dapat mengetahui bahwa yang pertama, sekuritisasi dalam konsep teori security in region telah disalahpergunakan oleh Amerika Serikat untuk menempatkan militernya di kawasan Asia Pasifik. Motif yang melatar belakangi pengkuatan kedudukan Amerika Serikat di kawasan Pasifik bukan hanya motif kepentingan nasional, namun juga motif untuk menyimbangi atau melawan kekuatan militer Cina yang saat ini terus naik.
Kepentingan nasional dapat mempengaruhi kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan luar negeri sebuah negara. Nah, kepentingan nasional ini dapat menjadi latar belakang dari segala kebijakan luar negeri yang dibuat suatu negara. Seperti halnya keamanan militer yang merupakan salah satu ciri yang dapat menentukan kepentingan nasional sebuah negara. Jika kita lihat lagi pada tindakan Amerika Serikat dalam pembangunan pangkalan militernya di Asia Pasifik sebagai salah satu bentuk dari kebijakan luar negerinya, tentu dapat dilihat dengan cermat bahwa tindakan tersebut dapat mencirikan bagaimana kepentingan nasional Amerika Serikat. Keamanan militer ini seharusnya digunakan untuk melindungi dan memberikan keselamatan penduduk negara tersebut. Namun, pada faktanya hampir di seluruh penjuru dunia, khususnya di Asia Pasifik, dibangun pangkalan militer Amerika Serikat. Tentu mengundang pertanyaan besar, apa motif dibalik pembangunan pangkalan militer tersebut? Walau pada awalnya pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat ini untuk memudahkan invasi Amerika terhadap konflik-konflik yang ada untuk memberikan bantuan, namun keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik mengundang kecemasan berbagai negara. Salah satu contohnya adalah isu penyerangan Korea Utara kepada Amerika yang kemarin cukup kontroversial. Adanya pangkalan militer Amerika terutama di Guam, Thailand, Jepang, kemudian Korea Selatan dan lain sebagainya yang berada di barat Asia Pasifik memicu kecemasan berbagai negara dan menyebabkan kawasan di Asia Pasifik menjadi tidak nyaman dan bersifat anarkis, sehingga tiap-tiap negara mulai meningkatkan keamanan negaranya. Ya, jadi kesimpulan dari presentasi kita ini, pembangunan pangkalan militer AS di luar kontinennya telah berlangsung sejak 1938 dan sekarang telah ada kurang lebih 1000 pangkalan militer AS yang tersebar di 63 negara. Di Pasifik sendiri, Amerika Serikat memiliki pangkalan militer yang terletak di Filipina, Korea Selatan, Thailand, Jepang, Guam, Hawaii, Australia, dan lain-lain. Amerika mengklaim bahwa semakin gencarnya pembangunan pangkalan militer AS di Pasifik dikarenakan isu terorisme, apalagi di kawasan Asia Tenggara yang memang rawan dengan terorisme. Amerika merasa perlu untuk menjaga keamanan dan menciptakan stabilitas di kawasan tersebut. Amerika ingin menjadi polisi dunia. Selain itu, Amerika memiliki fokus untuk mengadakan rebalance peran AS di Asia Pasifik dalam hal kebijakan, diplomasi, dan perdagangan. Rasanya tidak rasional jika sebuah negara ingin membangun pangkalan militer di kawasan lain yang jauh dari teritorinya hanya untuk menjaga kawasan tersebut. Amerika ingin menjadi polisi dunia dan mengawasi gerak-gerik negara-negara di luar kawasannya, sehingga ia dapat dengan mudah melakukan kerjasama ataupun agresi militer. Pembangunan pangkalan AS di Pasifik didasarkan pada beberapa faktor, di antaranya isu keamanan kawasan, untuk mengurangi biaya militer, melindungi sumber-sumber energi, serta untuk mengontrol sumber-sumber energi terbarukan. Namun, di balik itu semua, tujuan sebuah negara dalam mengambil suatu kebijakan pasti didasarkan oleh kepentingan nasional negara tersebut. Banyak motif terselubung AS dalam membangun pangkalan militer di Pasifik yang didasarkan oleh kepentingan nasionalnya, yaitu untuk menjaga jalur vital perekonomian dan perdagangan dunia di Samudra Pasifik seperti Laut Cina Selatan yang menjadi salah satu jalur pelayaran yang terpadat di dunia. Juga untuk mengawasi gerak-gerik negara-negara di Asia Pasifik yang sekarang kekuatannya sedang membangkit, dan juga untuk mengawasi sumber energi yang sangat potensial di Laut Cina Selatan. Konsep sekuritisasi juga telah dijadikan kambing hitam oleh Amerika Serikat untuk mempertahankan kekuasaannya di Pasifik. Motif yang melatar belakangi penguatan kedudukan militer Amerika Serikat di Pasifik selain untuk kepentingan nasionalnya di kawasan ini, juga karena keparanoidan Amerika Serikat terhadap bangkitnya militer Cina. Dibangunnya pangkalan militer ini selalu menjadi dilema bagi kawasan Pasifik, karena di satu sisi ada dampak positif dari pembangunan pangkalan militer ini, seperti negara-negara di kawasan Pasifik jadi lebih aman karena ada kekuatan AS yang besar di sana yang bisa mengamankan kawasan itu. Tapi juga menimbulkan ketakutan bagi negara-negara di kawasan Pasifik, karena AS membuat pangkalan militer di sana. Siapa tahu suatu saat AS bisa melancarkan serangan. Juga pangkalan itu disebut sebagai usaha mata-mata dan juga untuk menyebarkan hegemoni Amerika Serikat. Selain itu, dampak negatif dari pembangunan pangkalan
terjadi di Jepang. Seharusnya, bila Amerika memang menginginkan suatu security in region, pangkalan militer ini dibangun dengan alasan yang benar-benar untuk menjaga perdamaian, tanpa musuh-musuh di baliknya. Meskipun dapat dikatakan lagi bahwa kepentingan nasional selalu menjadi alasan utama dalam membuat kebijakan luar negeri.